sama-sama pada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan karena kita percaya kita semua di sini karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Bapak, Ibu, Pak, Opa semua dipanggil oleh Tuhan agar kita terus melekat di caranya karena Yesus adalah pokok anggur kita. Ya, kita mau sama-sama nyanyi Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Opa-opa tahu ya lagunya ya? Tahu kan? Nah, kita mau pakai gerakan pada pagi hari ini ya, supaya kita pagi hari ini kita mau gerak-gerak sedikit supaya lebih ya. Amin. Amin. Tahu gerakannya? Ada yang tahu gerakannya? Coba boleh angkat tangannya yang tahu. Oke, nanti saya contohin ya. Opa-opa nyanyi ya. Nanti Yesus, ketika Yesus tangan kita ke atas, Yesus pokok ini, ya pokok ini. Kita caranya ini ya, gitu ya, nggak apa-apa. Mau ke depan, ke kiri, ke kanan nggak apa-apa ya caranya. Kemudian pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Memang nggak dipakai, ada di kursi. Dimatiin aja. Tapi kan harus siapa tahu dia ganti. Soalnya baterainya udah tinggal 2 garis. Bisa ya. Oke, yuk kita sama-sama sekali lagi kita nyanyi Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Enggak di-open. Tutup. Saya mau ngambil ini loh. Ini kalau mau pakai kamera belakang gimana ya? Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Hari lagi dilihat kiri kanannya, kau akan berbuah.
duduk, Pak Oma. Soalnya kalau duduk yang Sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kita maksudnya saya semua pakai ini mau keliling bisa gitu. berkumpul di tempat Tapi ini. diganti kamera Amin. belakangnya gimana? Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan sudah memanggil kita semua di tempat ini, karena Ia ingin menyampaikan sesuatu yang baik untuk kita semua. Enggak, maksudnya kalau buat lagi ini lagi Zoom. Kita mau buka persekutuan doa kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau adalah Bapa kami. Oh ini. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu setia kepada kami, yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kalau pada pagi hari ini kami dapat bangun kembali dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru, kami dapat menghirup nafas kehidupan yang baru. Itu semua karena perkenanan-Mu, karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau pada pagi hari ini juga Engkau kumpulkan kami semua di tempat ini untuk kami memuji Engkau, untuk kami dapat meninggikan Engkau dan juga mendengarkan firman. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tapi ini semua karena kasih karunia-Mu kepada kami. Karena Engkau sungguh mencintai kami, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak dapat kami membalas kebaikan, hanya dengan ucapan syukur kami dapat membalasnya. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu. Kami mau mengucapkan syukur kami untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami, karena kami ada berkat kasih karunia. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih takut ya selama-Mu. Kita naikkan lagu ini sebagai doa kita. Sebab anugerah ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih berkat siraman-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu.
Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terus kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus, segala yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mainin ini ya, muter ini ya, lagu-lagu berikutnya ya. Saya mau maju. Lagu berikutnya Nanti kalau dia ganti lagu. tinggal gini doang kan. Nih. Nah, ya. Mari kita ucapkan syukur kita secara Jangan lama-lama kan. Enggak. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk segala bantuan kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Kau selalu ada beserta kami. Kau selalu menolong kami. Kau selalu melimpahi kasih kepada kami. Kau melimpahi berkat kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kepada kami. Kau sudah memelihara kami. Kau sudah menolong kami. Kau sudah mendidik kami Tuhan. Kau sudah memberi pengajaran kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang terdekat kami. Terima kasih untuk keluarga kami, untuk rahmat-Mu, untuk teman-teman kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Sungguh kasih-Mu tiada dua. Kau selalu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak dapat kami membalas kebaikan hanya dengan ucapan syukur. Hanya dengan berterima kasih kami membalas, karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengucap syukur, kami dapat melihat kebesaran-Mu, kami dapat melihat kuasa, kami dapat melihat keajaiban. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Bila sebentar kami akan terus memuji dan memuliakan Engkau. Kami akan terus menyembah Engkau. Kami percaya
saat ini Engkau sudah ada bersama kami. Karena firman-Mu berkata, bila dua tiga orang berkumpul dengan sepakat di dalam nama, maka Engkau hadir. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama kami. Kami mau menyerahkan seluruh permasalahan kami, seluruh hal yang tidak enak yang mungkin saat ini ada di dalam hati kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami hanya mau bersuka cita dan bergembira bersama pada pagi hari ini. Karena kami percaya hati yang gembira adalah obat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan acaralah dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini. Amin. Siapa yang merasakan bahwa dengan bersyukur kita akan merasakan kebaikan Tuhan, boleh angkat tangannya? Oke, yang angkat tangan yuk kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dalam bersyukur hanya bagi Tuhan. Kalau begini gila dia tuh. Tidak lagi. Remote tahu nggak di mana?
selamatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, hatimu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu benar? Tuhan Yesus sungguh baik, benar? Baik sekali, amat baik. Amin. Kalau Tuhan Yesus baik, kita mau lebih semangat, lebih bersuka cita memuji Tuhannya. Amin. Amin. Yuk, mari kita nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu kerusakanmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, berlaku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Umat saja nyanyikan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dan lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Siapa yang baik, Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik. Tuhan, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali. Kita percaya Tuhan Yesus sungguh amat baik bagi kita semua. Mungkin terkadang kita mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidup ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Apapun yang kita alami, itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu, saat ini kita mau masuk kembali lebih dalam. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa waktu Tuhan pastilah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan, ini kami datang kepadamu. Kami percaya waktumu adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia menantikannya. Sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu
untuk kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia menegakkannya. Segala hal terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupi selalu. Ku yakin warnanya bagus ini ya dibanding ini ya. Ini terlalu putih, ini asli ya. Ini terlalu terang. Benar Tuhan. Ketika kami Tapi HP juga menghadap tergantung setelan di HP. Ininya ya. Ini juga mungkin bisa. Kami percaya Tuhan, kami bisa merasakan keindahan yang hanya berasal daripada-Mu. Karena kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu saat ini ya Tuhan, sekali lagi kami mau menyatakan doa kami melalui lagu ini, bahwa waktu-Mu adalah tepat. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia menegakkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ini yang kami imani Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Dan lebih tinggi lagi kita katakan, segala hal yang terjadi adalah janji Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Akan indah, akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Benar Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Oleh karena itu kami mau menyembah Engkau hari di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Benar Tuhan, kami yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, amin Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan kau hadir dan kami mau bangkit berdiri untuk menyatakan keyakinan kami. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sebagai umat kami mau angkat kedua tangan kami. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelembasan, kelepasan terjadi di mujizatmu, mujizatmu terjadi di sini.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Serahkanlah seluruh bebanku kepadaku. Serahkanlah seluruh bebanmu, permasalahanmu kepadaku. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut. Aku selalu beserta. Biarlah masalah untuk hari ini hanya untuk hari ini. Kau tidak usah memikirkan perkara untuk ke depan. Aku akan selalu memeliharamu. Percayalah kepadaku. Janganlah sedih hatimu. Janganlah engkau bersedih. Aku mengetahui isi hati. Aku yang akan selalu menyertai dan aku akan selalu menghibur. Berjalanlah bersama dengan engkau akan melihat kemenangan terjadi di sini. Sungguh Tuhan Yesus, sungguh kami bisa merasakan Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau berjalan di depan kami, di masing-masing pribadi di tempat ini. Engkau memurapi kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu berada bersama kami. Saat ini kami sudah siap Tuhan untuk menerima firman. Biarlah Kau tabur seluruh firman dan biarlah seluruh firman yang ditabur pada pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar kuat di dalam hati kami. Kami juga sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Kau sudah kirimkan anakku Pak Gunadi ke tempat ini untuk berbicara mengenai firman. Kami percaya Engkau sudah mengurapinya. Pakai dia ya Tuhan, pakai dia sebagai alat. Biarlah setiap perkataan yang akan ia ucapkan semuanya hanya berasal dari Kau. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Semua doa ini, semua pujian kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bahagia hari ini bisa di tempat ini karena mungkin saya jarang di tempat ini. Walaupun saya sebenarnya sudah
juga. Memang pelayanan saya terlalu banyak, jadi waktunya agak susah. Dan hari ini saya diminta oleh Bu Vera untuk membawakan firman. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perkenalan dulu, nama saya Stefanus Gunadi Wijaya. Saya dari PDKK Saling Suci Kemuning. Nah, saya sudah berkeluarga, istri satu, ya, anak 4. Saya punya cucu 2. Dari anak yang pertama 1, anak yang kedua juga 1, tinggal 2 lagi yang belum married. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawa tema tentang kesabaran. Kesabaran dalam ini tentu jadi pertanyaan kita. Apakah kesabaran itu sungguh penting bagi kita? Tentunya penting ya Bu ya. Maka mari kita lihat kitab suci kita. Kita lihat dari kitab Yakobus bab 5 ayat 7 sampai 11. Kita akan sama-sama membaca. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang kena. Yang ganjil itu yang hitam, yang genap adalah yang merah. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai setelah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Dan sesungguhnya hakim telah berdiri di abang pintu. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tadi membaca firman. Ada kata-kata yang diulang-ulang. Seperti kita lihat, itu yang merah, yang di ayat 7, bersabarlah. Kemudian sabar. Kemudian yang di 8, bersabar. Yang terakhir kesabaran. Artinya ada 4 kata yang ada di situ dan diulang-ulang 4 kali. Di kitab suci kalau ada kata-kata yang dikatakan beberapa kali, artinya penting sekali. Nah, karena penting, yang dari pertanyaan kita, mengapa kita harus sabar? Apa Bapak Ibu bisa menjawab? Mengapa kita harus sabar? Kita harus sabar ya. Terus ada lagi? Yang terutama Bapak Ibu, bahwa kesabaran itu sifat dari Tuhan. Tuhan itu sabar. Dia menghadapi kita juga. Ibu juga tahu kan, gimana kita ya, tapi dia sabar. Dia sangat baik. Seperti yang tadi dinyanyikan, Tuhan Yesus baik. Gitu. Memang dia baik, sangat baik. Demikian juga
kita tahu sifat Tuhan, kenapa bisa bilang sabar? Kita bisa lihat kalau Yesus kan pernah dikhianati Yudas, dijual, tapi dia sabar. Tuhan Yesus juga pernah dikhianati Petrus, dia pernah menyangkal berapa kali? 3 kali. Dia sabar. Maka Bapak Ibu, kesabaran itu bisa dapat untuk pertama-tama menghindari perselisihan. Misalnya apa Bu? Bisa ada yang ya tadi nanti yang kedua, menghindari perselisihan itu misalnya kalau kita berkeluarga suami istri, untuk ada perselisihan, akhirnya kita sabar. Kalau nggak sabar pasti perang terus tiap hari nantinya. Ya itu penting. Dan kemarahan untuk meredakan sama. Ambil contoh, kalau suaminya tidak sabar, dia pulang, biasanya itu pulang dari kantor, di depan pintu gerbang ada itu bisa dibuka kan? Belum dibuka tuh kita terus. Masih yang di dalam, ibu marah kan? Ya, tapi dalam hal ini Tuhan Yesus katakan harus sabar. Nah, dan juga dalam menyelesaikan masalah ini seperti yang tadi, untuk bicara empat mata dari hati ke hati. Pak, bahwa sabar, kan aku masih di kamar mandi, ya kan? Masa saya bersih keluar masih belum pakai celana apa dalam kan yang malu apa gitu kan. Banyak hal yang bisa diselesaikan, dan makanya kesabaran itu memang penting banget ya. Ya. Demikian juga pesan dari Rasul Paulus tentang kesabaran ini kita bisa lihat di Efesus 4 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ya. Jadi di sini kita jelas rendah hati penting. Lemah lembut. Lemah lembut itu relatif kadang-kadang banyak kita ya semuanya bisa lemah lembut ya. Itu mas biasanya dengan anak dari kecilnya. Tapi kita di sini diajak belajar supaya rendah hati. Kan makin tua seharusnya makin kecuali kalau muda kan masih galaknya masih strong ya. Makin tua kita makin dekat sama Tuhan, lebih bijaksana lah. Maka dalam hal ini yang tadi kita lihat dari yang 3 itu merasakan berusaha dengan bijaksana setiap hari. Demikian juga yang pesan Rasul yang tentang kesabaran, yaitu 1 Tesalonika 8 ayat 4 ya 14. Kita baca lagi 1, 2, 3. Ya, di sini mungkin kalau dalam menegur tentunya juga bukan hanya kasar, yang tadi bilang lemah lembut, mungkin lebih hati ke hati, kebahasaannya juga lebih baik. Dan itu dengan hiburan mereka yang tawar hati. Karena tawar hati itu biasanya lagi kesel, lagi sakit hati, atau tersinggung atau apa. Nah, kita berusaha menetralisirkan, berikan ketenangan, bukan makin bakar, dia makin marah. Jadi kita benar-benar dalam menangani ini mungkin lebih sabar. Memang dalam konselor juga sama, mungkin fisiolog juga ya. Itu tentu dalam menangani pasiennya
tenang, sabar, dan sabar terhadap semua orang. Ya memang kalau kita kan hidup sehari-hari ya di rumah aja, kadang-kadang harus ketemu dengan orang atau di kantor atau di persekutuan ya, di komunitas. Nah tentunya kita harus bisa bersabar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersabar itu susah ya. Ya, karena sabar itu ilmu tingkat yang tinggi, tingkat ya, maka disebut tingkat tinggi. Belajarnya itu setiap hari, betul? Terus latihannya setiap saat, setiap hari, setiap saat. Ujiannya sering mendadak ya, hari ini mungkin enggak, besok atau mungkin nanti kita pulang aja bisa terjadi. Misalnya saya pulang nyetir mobil di tengah jalan ada yang motornya luput. Nah, kita sabar kan? Kalau nggak sabar kan kata-kata kita bisa marah ya. Nah, dalam hal ini memang kita benar-benar, dan sekolahnya seumur hidup babi ya. Nah, seumur hidup sampai mati kan? Sampai akhir kita dipanggil pulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita harus sabar? Itu yang penting yang kita akan pelajari. Yang jatuh belajar dari dua tokoh Abraham dan Ayub yang kita pelajari. Mari kita lihat cara belajar dari Ayub. Baik, sebelumnya kita akan lihat latar belakang Ayub dulu. Kita lihat Ayub adalah orang yang saleh. Kalau menurut Ibu orang yang saleh itu gimana, Bu? Oke. Punya relasi dengan Tuhan baik, suka menolong orang. Ya, jadi ya itu yang pertama adalah Ayub memang benar-benar tidak pernah melakukan kejahatan. Yang kedua, takut akan Tuhan. Baru takut akan Tuhan itu sangat penting banget untuk mengeram kita dalam melakukan dosa. Banyak orang yang mengasihi Tuhan, dia bisa puji-puji Dia, bisa menyembah Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa berdoa. Tapi kalau tidak punya rasa takut akan Tuhan, pasti dia akan balik lagi ke dosa. Banyak sekali yang orang udah pelayanan, kadang-kadang bisa mengkhianati istrinya. Mungkin istri juga bisa mengkhianati suaminya. Nah, dalam hal ini takut akan Tuhan itu penting sekali. Nah, itu yang dilakukan Ayub, dia takut akan Tuhan. Kemudian menjauhkan dari kejahatan. Menjauhkan dari kejahatan itu banyak hal. Sebenarnya yang ringan-ringan tuh ya nggak usah ngusipin orang atau memfitnah orang. Itu udah melakukan kejahatan kalau udah fitnah. Padahal belum tentu, karena bisa membunuh karakternya dia. Itu dosa. Nah, dalam hal ini jauhkan segala semuanya itu. Kesombongan juga. Kemudian Ayub itu punya kekayaan banyak. Dia juga punya anak 10, dikatakan istilah 10, 7 pria, 3 wanita. Anaknya cakep-cakep, yang laki, yang perempuan juga cantik-cantik. Dia juga sangat kaya Bapak. Dia memiliki banyak. Di situ katakan 7.000 ekor, waduh, banyak sekali itu. Ya. Kemudian ada juga 3.000 ekor unta. Dan juga banyak lagi yang lain. Sampai budaknya juga banyak-banyak. Ya memang kalau semuanya binatangnya banyak, kalau nggak ada tukang-tukangnya, ada yang merawatnya nggak akan bisa. Jadi pasti banyak.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang Ayub dikasih kekayaan Tuhan luar biasa sekali Bapak. Tapi dalam suatu hari hartanya itu habis Bapak Ibu. Lembu, sapi, keledai dan penjaganya diserang dan dirampas oleh orang Sheba. Kambing, domba juga sama. Unta dan khususnya anak-anaknya Bapak Ibu. Adakah mati di jalan angin? Dalam hal ini memang cobaan Ayub saat ini luar biasa sekali. Habis Bapak Ibu semuanya, tinggal dia dengan istrinya. Nah, bagaimana dengan kejadian itu? Apakah Ayub setia? Ya, ternyata Ayub tetap setia Bapak Ibu. Kesabaran yang kita lihat dari Ayub, dia setia. Kita juga dituntut oleh Tuhan setia dalam pergumulan apapun, apa yang dialami kita, semuanya kita belajar sabar. Demikian juga Ayub tidak berbuat dosa Bapak Ibu. Dari kata-kata yang terakhir di bawah, di sana dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Itu ya, kata Ayub di ayat yang 32. Ya, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan menuduh Allah berbuat yang kurang baik, kurang patut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hal pergumulan ini Bapak Ibu, di samping kita tekun setia, tapi mulut kita juga harus benar-benar dijaga Bapak Ibu. Jangan bersungut-sungut, jangan marah sama Tuhan dengan kata-kata yang tidak patut, karena melukai hatinya. Kalau kita mau cepat didengar atau dipotong sama dia, tentunya kita harus mulai belajar merendahkan hati kita dan katakan Tuhan, kalau kita tuh nggak bisa apa-apa sama dia, maka yang dilakukan Ayub, dia tetap dia mengerti kita nggak bisa apa-apa. Semua harta adalah titipan Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil, itu memang hak Tuhan. Maka dalam hal ini kesabaran memang sangat penting dalam iman kita, khususnya dalam iman ketekunan dan beriman pada Dia. Kemudian Bapak Ibu, apakah penderitaan itu sampai di situ tidak? Penderitaan Ayub pada dirinya kena penyakit borok, seluruh tubuhnya semua borok-borok Bapak Ibu. Dan dia merasakan borok itu gatalnya sangat, bukan gatal yang di luar, rasanya ada di dalam. Makanya dia baru pakai beling semuanya, pakai beling di dalam payang ini dia baru penderitaannya mentok aja. Luar biasa. Kemudian penderitaan yang lain, istrinya mengajak dia, mengaruhi dia supaya mengutuk Tuhan. Dan hal ini memang Bapak Ibu, ujian hidup memang gak mudah. Banyak hal yang teralami, ini belum selesai, ada lagi. Tapi tetap Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan yang berkuasa, hanya Dia yang bisa menolong dan ada lagi. Maka bersabar, itu kesabaran yang paling besar. Dan menjaga hati kita, pikiran kita, supaya Tuhan punya belas kasih itu. Apa jawaban Ayub? Tuhan jawab Ayub kepadanya, engkau dosa kecil. Jawaban Ayub kepada 1, 2, 3, Bapak Ibu baca. Engkau berbicara.
Ayub tambah dengan guru. Dalam dunia itu Ayub tidak berbuat sesuatu. Bapak Ibu, memang kalau kita diberkati, apakah kita memuji Tuhan? Ya, kalau dalam berkat pasti gampang tuh ya. Aduh, terima kasih. Kali kalau kita lagi mengalami persoalan yang berat, apa kita bisa masih tetap memuji Dia? Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, dalam kesabaran ini ada itu yang lebih dalam lagi, bahwa kita tetap hanya bergantung pada Dia, maka tetap memuji Dia, bersyukur aja apa yang ada yang kita terima saat ini. Walaupun dalam pergumulan sedang terjadi, tetap bersyukur kalau kita masih bisa hidup, masih kasih kesempatan. Nah, semuanya ini memang nggak mudah, tapi kita belajar di sini bahwa Ayub tetap baik, dia tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang jadi refleksi kita hari ini mengenai Ayub? Kita lihat Ayub menjalani hidupnya penuh dengan penderitaan, adanya habis, tubuhnya dijamah iblis, artinya yang penyakit-penyakit itu semua ada perbuatan iblis. Ayub juga tidak tahu kapan pergumulannya berakhir. Memang kalau kita dalam hal yang lain tidak akan pernah tahu tapi kapan. Makanya kesabaran itu penting supaya sepertinya Tuhan satu tangan itu yang harus kita imani. Dan Ayub tidak tahu kapan dunia selesai berakhir, tidak punya masa depan. Ya, karena bayangannya sudah habis tuh ya, semuanya harta sudah habis, anak sudah nggak ada, tinggal istri. Apa sih daya harapan masa depan itu? Tidak bingung. Dan apa yang jadi harapan Ayub? Kesembuhan? Nah, mungkin dia ingin sembuh. Ya. Sementara tubuh tidak punya, sementara sudah tidak punya apa-apa. Kalau sembuh juga mungkin, nggak punya duit nggak apa. Kemudian umur panjang, mau lagi sakit gitu dikasih panjang coba, ya kan? Waduh, saya suruh ngalamin dorong kata-kata sampai seumur hidup. Kematian, ya nggak tahu, mungkin masing-masing pribadi. Demikian gimana dengan kita yang renungkan diri kita sekarang. Apa pergumulan hidup kita saat ini? Apakah Bapak Ibu semua di tempat ini masih ada yang bergumulan? Ada? Semua ya? Ya. Apa harapan kita dalam pergumulan ini? Ya. Jadi semua itu pengharapan kita semua ya. Tapi yang penting kita coba lihat tahu, dapatkah kita berkata dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali di dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apakah kita masih itu ya? Amin ya. Kita mau terus sama seperti ya Ayub ya, tetap aminin aja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan kesaksian atas kebaikan Tuhan. Saya juga pernah mengalami orang tua saya waktu itu habis bangkrut waktu saya masih umur kurang lebih 19 tahun, Bapak. 7 tahun sebelum dari saya umur 19, dari umur 12, tapi saya itu udah sakit kanker otak.
Padahal papi saya itu orang kawan yang pemain badminton. Kemudian makin parah, berarti banyak berobat. Padahal papi saya dulu adalah penguasa batik, saya orang Pekalongan, dan semua rumah besar ya kan cuma habis untuk berobat. Apa punya rumah kecil. Dan suatu hari papi saya berkata sama saya, waktu itu umur 19 saya mau kuliah. Waktu itu kakak saya semua kuliah di Solo. Tapi karena papi nggak punya uang, papi bilang sama saya empat mata, Gun, papi udah nggak punya uang, kamu nggak usah kuliah ya. Nah, spontan saya ngomong sama papi, tapi nggak usah takut. Saya punya Tuhan Yesus, saya bilang. Pada papi belum Katolik, belum Kristen, belum dibaptis. Mami yang udah. Terus di tempat papi saya nggak nangis. Saya kasih semangat papi, jangan takut. Lihat tadi. Memang saya dari SD udah pelayanan misdinan. Jadi saya udah tahu Tuhan. Terus saya memang senang pelajaran agama. Saya waktu itu sekolah di Katolik, jadi saya pelajaran Katolik sangat mengerti. Jadi intinya saya sudah mengenal Tuhan. Jadi tahu Tuhan itu baik. Tuhan selalu akan beri harapan pada anak-anaknya dan dia akan selalu menolong kita. Maka saya bilang, papi jangan takut. Lihat nanti Tuhan Yesus ada bisa nolong saya. Nah, itu perkataan itu positif Bapak Ibu. Mengimani sesuatu perkataannya positif. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti yang membantu saya. Memang waktu itu kita nggak bisa berikan jauh masa depan saya bagaimana juga nggak bisa tahu. Dan kemudian penderitaan belum sampai situ. Kemudian papi saya meninggal. Setahun kemudian mami saya meninggal. Setahun lagi kakak saya perempuan meninggal. 1 tahun sekali. Apakah saya bersungut-sungut? Apakah saya marah? Terus maki-maki Tuhan? Nah, saya sudah tahu. Saya sudah takut akan Tuhan yang ada dalam diri saya. Yang saya dari doa saya adalah saya bertanya sama Tuhan. Karena saya bilang nanti Tuhan, kenapa orang yang saya cintai kok diambil? Nah, dalam perkumpulan ini Pak, kita perlu punya relasi. Kita harus berdoa terus sama Tuhan, mengimani, tekun terus dalam doa, mengimani bahwa Dia bisa menolong kita. Kalau cuma hanya tekun aja tidak mengimani, Dia tidak bisa. Dan kita mengerti Dia Tuhan yang baik. Kemudian Bapak Ibu, saya suatu hari bawa ke Jakarta, diajak sama saudara saya tempat kerja. Dan dalam pekerjaan saya tiap hari saya tekun dalam doa, sering berkomunikasi, suka tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana masa depan saya? Tuhan kasih firman Bapak Ibu. Saya tiap malam kalau berdoa pasang lilin, berlutut pinggir sanjang atau meja kecil, pasang salib, pasang lilin. Selalu dari muda. Dari sejak kejadian itu selalu saya bergaul sama Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang selalu akan muncul. Setiap saat saya selalu sedang berdoa, buka Alkitab. Memang waktu itu membukanya bukan terata dari alam jadian terus sampai akhirnya, bukan sendiri gitu. Tapi doa dulu Tuhan menjawab. Nah, dalam hal ini bukan satu kebetulan. Kalau kita ingin sesuatu, Tuhan mengatakan sesuatu dengan iman, Tuhan masih nyatakan. Waktu itu saya pernah bertanya yang tentang firman Tuhan mengambil orang tua saya. Firman Tuhan mengatakan di Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
tajam sekali. Maksud Tuhan apa? Yang diam sampai nangis saya. Tuhan mengatakan, perintah saya, hormatilah orang tuamu. Tapi kalau aku Tuhan, kasihlah Tuhan sebenarnya. Berarti Tuhan yang utama. Orang tua hanya dihormati karena engkau dititipkan oleh mereka. Artinya kamu belajar mendoakan orang tuamu, bukan menjadikan orang tua. Kalau orang tua mau saya ambil, itu hakku, kata Tuhan. Bapak Ibu, waktu itu saya belum karismatik. Tapi kalau Tuhan sudah punya mami Tuhan, terpenting dia akan mengadakan sesuatu melewat hati dan pikiran saya. Dan situ saya mulai mengerti, Tuhan terima kasih. Dan bagaimana suatu hari saya juga berdoa, bagaimana masa depan saya Tuhan. Saya sudah gak punya siapa. Tapi Tuhan katakan, ya, lihat burung di udara, tidak menanam, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung, namun Tuhan memberi mereka makan. Bukankah kamu lebih dari burung itu? Firman itu benar-benar itu Bapak Ibu. Oh Tuhan, terima kasih Kau memuliakan hidup saya. Terima kasih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan percaya, Tuhan akan memberi kita, anak kita lah. Kita semua dalam perlindungan Dia. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, tentunya selalu dalam perhatian Dia. Seperti Ayub tadi, Ayub tetap diperhatikan sama Tuhan sampai hati dan pikirannya yang dia lihat baik, maka dia akan seperti akan Masih cukup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita juga mau belajar dari Abraham, kesabaran Abraham dalam menerima janjinya. Seperti kita lihat, Tuhan berjanji akan menjadikan Abraham bangsa yang besar, dan waktu itu umurnya masih 75 tahun. Kemudian juga Tuhan berjanji akan memberi Abraham beranak cucu yang sangat banyak. Dan waktu itu janjinya umur 99 tahun. Tahun depan istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan kita tahu bahwa Abraham itu sudah tua baru. Istrinya juga sudah mati haid. Dalam hal ini kita secara manusia hal yang mustahil. Umur 99 tahun. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, Tuhan berjanji. Kita tahu bahwa janji Tuhan ditepapi, tapi kita harus tahu dulu kesabaran Abraham di mana. Tuhan berjanji kan Abraham pada usia 75 tahun. Baru digenapi pada usia Abraham di atas 100. Ya, berarti 25 tahun Abraham menunggu Bapak Ibu. Lama, sangat lama. Bagaimana dengan kita? Kita saat ini mungkin Bapak Ibu ada kumpulan. Abraham aja 25 tahun mau menunggu. Apalagi kita. Tapi percaya Bapak Ibu, percayalah Tuhan itu baik. Setiap orang pasti akan mengalami kebaikan Tuhan pada saat waktunya dia. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, kita mari belajar pertama-tama seperti Ayub. Kita belajar tekun dulu, punya relasi dengan Tuhan baik. Kemudian pergumulan kita tentunya kita belajar lebih mengandalkan Dia. Jangan pakai kekuatan sendiri. Banyak kejadian pakai kekuatan sendiri kita makin parah. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa Tuhan itu maha baik.
Dia memelihara kita. Pasti kita akan diperhatikan setiap saat. Maka saat ini Bapak Ibu, mari kita sekarang mulai belajar sabar seperti Ayub, dia setia, dan juga belajar dari Abraham, dia juga sabar dalam menerima janji-janjinya. Mari Bapak Ibu, kita saat ini berdoa pada Tuhan. Kita akan tutup saat ini dengan doa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu pun tadi sudah selesai berbicara. Kiranya hari ini Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Dan saat ini Tuhan Yesus berkati umat-Mu yang di tempat ini. Kami tahu Kau mengasihi kami semua yang di tempat ini, khususnya yang masih dalam pergumulan. Tuhan curahkan urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Berilah kami selalu kekuatan Tuhan untuk menerima segala janji-Mu. Biarlah Tuhan berkati kami agar kami selalu sehat. Berkati kami Tuhan agar kami sabar menunggu pertolongan-Mu, karena kami percaya padamu. Kau pasti akan pertolongan tepat ini. Terima kasih Tuhan, karena besar kasih karunia-Mu turun atas kami saat ini. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin lagi untuk firman-Nya yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bila pada siang hari ini, Engkau perkenankan kami untuk boleh duduk di tempat ini, untuk boleh menerima sabda kebenaran melalui Bapak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati Pak Gunadi di dalam kehidupan sehari-harinya, dengan pekerjaannya, dengan keluarganya. Biarlah Pak Gunadi terus Kau akan pakai terus lebih biar lagi untuk mengatakan sabda. Yang tadi kan Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iya. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Ada nggak suara? Ibu Vera Raja, Ibu Erwin, Ibu Oli. Biarlah Kau terus akan menambahkan usia 1 tahun pada hari ini. Dan untuk hari-hari berikutnya Tuhan, Kau jagai mereka, Kau pimpin kehidupannya untuk terus berjalan bersama-Mu untuk hari-hari ke depan. Berikanlah kesehatan yang baik. Dan dalam mungkin masih ada aktivitas di dalam pekerjaannya, kiranya Kau juga akan memberkati agar semua itu menjadi kemuliaan. Saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Teja yang sedang sakit. Tuhan, berbelas kasihilah Pak Teja. Berilah kesehatan dan kesembuhan yang daripada-Mu untuk Pak Teja boleh sembuh dari sakit penyakitnya dan dapat beraktivitas kembali seperti semula. Kami mohon. Kami berdoa juga untuk Ibu Magdalena yang telah selesai menjalani operasi dan saat ini dalam pemulihan. Kiranya Tuhan terus tambahkan kesehatan yang prima untuk Ibu Magdalena, sehingga dia boleh kembali sehat dan dapat beraktivitas
Kami berdoa untuk Dikit yang mau berangkat ke Korea dalam urusan pekerjaan. Semoga Tuhan memberi kelancaran dan kesuksesan dalam perjalanannya sampai tiba di Korea dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kami mohon. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk tim ujian yang saat ini melayani Medi Lansia. Kiranya Tuhan melalui puji-pujian ini memperkenankan kami untuk boleh masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu dan boleh memuji Engkau bersama-sama di tempat ini. Berkati di pujian, musiknya semuanya Tuhan. Biarlah Engkau terus akan pakai mereka sebagai persekutuan. Kami mohon. Juga berdoa semua yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan terus tambahkan kesehatan yang baik. Biarlah kami boleh hadir lagi di kesempatan yang akan datang untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau dan boleh mendengarkan sebagian dari firman. Kami mohon. Bapa, bila sebentar kita akan memberikan kesempatan. Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini dan biarlah persembahan ini boleh menjadi memuliakan nama sekalian. Kami mohon. Doa-doa yang disampaikan kepada biarlah Engkau yang akan memberkati setiap doa-doa kami sebelumnya kehendak dan rencana. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada Tuhan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau memberikan persembahan yang sudah kita terima dari Tuhan, segala berkat-berkat. Kita mau bagikan sedikit untuk semuanya, untuk memperluas kerajaan. Mau munculin balkon, coba Dia dengan tangan yang lapang, ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Dia dengan tangan yang lapang, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Sekali lagi kita dengan tangan yang apa? Tangan apa? Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang apa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya
Bahagia. Tuhan Yesus memberkati Oma semua, Bapak Ibu semua. Apakah ada pengumuman? Ya, silahkan Om Setia. Ya, Bapak Ibu terkasih, mohon sabar. Karena pengumumannya panjang. 2 lembar. Lembar kecil. Iya, lembar kecil. Tapi tulisannya juga kecil-kecil. Sabar ya. Orang sabar disayang Tuhan. Mau disayang Tuhan? Dipanggil Tuhan mau? Kalau Tuhan sayang itu dipanggil loh Tuhan. Sini. Giliran dipanggil Tuhan sabar ya. Giliran Tuhan mau kasih berkat gak sabar. Ya, ada pengumuman untuk PD kita yang akan datang tanggal 26. Tanggal 26 ya, minggu ketiga ya. Minggu ketiga tanggal 26. Ya betul. Sekarang minggu berapa? Itu jadi sekarang tanggal berapa sih? 5, 12, 19, 20 ya? Mundur ya? Oh. Lebaran aja kan udah lewat. Tuh, harus sabar kita. Perlu ingat dulu kan? 1 Muharram. Harap. Iya, minggu ketiga apa nih? 1 Muharram. Ya sudahlah, pengumumannya begini, kita pakai ini aja ya. Jadi kalau nanti umpamanya salah tanggal, Bapak Ibu Om Bapak datang ke sini gak ada siapa-siapa nggak apa-apa. Sabar, tidak betul. Tanggal 26 bulan Juli kita mau misa. Nah, misa pesta nama yang kita pakai. Santo Yohanes Santa Misa. Misa dipimpin yang pasti bukan oleh saya. Kalau saya dipimpin kacau ya. Misa dipimpin oleh Pastor Hendra. Ya. Jangan lupa tanggal 26 Juli datang ke sini, jamnya sama jam 9, kita mau misa. Ajak teman, oma, opa, cucu, buyut. Ya, ajak semua. Tiara aku bawa di sini. Gak apa-apa. Baik ya, jangan lupa tanggal 26 Juli misa jam 9 di tempat ini bersama Pastor Hendra. Udah segitu aja. Mau yang panjang? Mau yang panjang? Oh, udah ya. Ya, sabar ya, Bapak Ibu dengan Om Surya gitu ya. Kita udah bersalam-salam ya, pengumumannya panjang, nggak tahunya cuma segitu. Oke, baik Bapak Ibu semua, mau mengakhiri persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Kita tentukan kepala. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini Kau sudah mengajari kami bagaimana kami harus bersabar untuk menanti janji-Mu, untuk menanti waktu-Mu yang terbaik. Kami juga sudah belajar dari Ayub dan juga Abraham, di mana mereka adalah umat-Mu yang setia, mereka sabar dalam menghadapi segala permasalahan dan juga pergumulan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu kalau kami berjalan sendiri, kami tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau lepas daripada-Mu. Kami
mau berjalan bersama. Karena kami percaya ketika kami berjalan bersama dan ketika Roh Kudus yang ada di dalam diri kami yang memimpin kami, yang mengarahkan kami bisa belajar untuk bersabar, untuk setia kepada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah. Hamba-Mu juga ingin berdoa untuk PD lansia ini. Ya Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri yang akan selalu menyertai PD lansia ini. Terus Tuhan, biar persekutuan doa ini bisa memberi berkat bagi Bapak Ibu semua yang sungguh rindu untuk bersekutu dengan. Kami juga mau berdoa untuk koordinatornya Ibu Winda. Tanya, Engkau curahkan rahmat, terus curahkan hikmat-Mu, pengertian-Mu kepada dia, sehingga ia bisa memimpin persekutuan doa di dalam Engkau. Dan biarlah apa yang ia lakukan semuanya merupakan tuntunan yang hanya berasal daripada. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami juga akan kembali melakukan kegiatan kami pada pagi hari ini, pada hari ini. Sertai kami terus, lindungi kami terus Tuhan. Karena kami mau melakukan segalanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih sebab Engkaulah penyelamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang pada pagi hari ini sungguh sangat diberkati oleh firman Tuhan? Oke, baik, yuk kita bangun berdiri, kita mau samakan. Firman Tuhan adalah cerita bagi kehidupan kita setiap hari. Dan kita akan terbang bersama Tuhan, akan selalu bersama dengan Dia. Kita mau taat, sabar dan setia kepada Tuhan. Firman Tuhan kita bangkit itu, jadimu terangkan jalan-jalanku, kebenaranku menutup tiga hari. Ku menantikan, ku beri kekuatan, bukan tenang, bukan lemah, tinggi awal. Bersamaku dalam kemuliaan, firman-Mu yang menopang, bukan lama dalam Tuhan. Firman Tuhan kita bangkit ikut, jadimu